Oke, selamat pagi semuanya. Mohon maaf kita bertemunya di YouTube ya. Tidak seperti biasanya. Pada praktikum algoritma dan struktur data kali ini, di pertemuan 11, kita akan membahas tentang linked list. Untuk mengefektifkan waktu, kita langsung aja ke materi. Untuk linked list merupakan suatu data yang terdiri dari suatu node dan referensi pointer yang menghubungkan satu node dengan yang lainnya. Untuk ilustrasinya seperti pada gambar yang ini. Terus node terakhir memiliki referensi ke nol, seperti ini. Digunakan sebagai dasar implementasi stack dan queue. Setiap node memiliki data dan referensi ke node selanjutnya, singly dan atau ke node sebelumnya. Jadi kalau yang bentuk seperti ini itu singly. Kalau misalkan yang bentuk double itu si pointer yang tanda panah merah ini bisa bolak-balik gitu. Dari node yang kedua bisa mengarah ke node yang pertama. Kita breakdown dulu node. Untuk node ini seperti ini bentuknya. Untuk isinya itu ada data dan next. Untuk data yaitu aktual datanya atau value-nya. Untuk next sendiri itu isinya address dari node selanjutnya gitu. Lanjut, jenis dari linked list ini ada beberapa diantaranya yaitu singly linked list, terus double linked list, dan circular linked list. Secara ilustrasinya itu seperti ini. Untuk single linked list itu pointernya hanya satu dan akan mengarah ke 0 dari head gitu ya. Untuk linked list itu juga ada head atau node yang pertama itu disebut head, terus node berikutnya atau node yang sebelumnya itu sampai ke tail ya. Kalau di stack itu ada head ada tail. Nah, di linked list juga sama. Untuk yang node pertama itu diinisialisasi sebagai head dan yang terakhir itu sebagai tail, dan yang tail itu mengarah ke 0 gitu. Nah, untuk bentuk yang double linked list ini si pointernya ini bisa mengarah bolak-balik gitu, dari node yang pertama ke node yang kedua atau sebaliknya dari node yang kedua ke node yang pertama. Kalau yang circular linked list ini membentuk seperti lingkaran karena node yang terakhir ini akan menghubungkan ke node yang pertama seperti ini. Lanjut, single linked list ini hanya memiliki satu pointer saja. Untuk ilustrasinya seperti ini. Ini merupakan bentuk linked list atau list dari sebuah data. Yang pertama atau data atau node yang pertama itu kita inisialisasi sebagai head, terus kita sambungkan dengan pointer ya, pointer yang kita inisialis sebagai next. 5, 10, dan 15 ini merupakan value dari node. Nah, secara algoritmik tuh seperti ini. Ada sebuah data atau kelas ya, struct data yang isinya itu value dan pointer next. Terus kita akan membuat node linked list pada bahasa C. Yang pertama kita include stdlib. Ini dibutuhkan untuk membantu mengalokasikan memori di komputer kita menggunakan fungsi malloc. Terus include stdio.data karena ini merupakan standar dari input output gitu. Terus ya selanjutnya kita buat struct node atau data structure dengan variabel data bertipe data integer dan
pointer next. Kita implementasikan pada fungsi utama atau function mainnya ini. Pertama kita buat pointer head ini sama dengan 0. Maka keadaannya atau saat ini itu si head ini menunjuk ke 0 gitu. Ada data atau ada lokasi komputer, cuman belum ada value-nya, belum ada data. Lanjut, nah kita menambahkan struct pointer head ini sama dengan malloc size of struct node. Nah, malloc ini membantu untuk mengalokasikan memori di komputer kita. Kita sebut saja si malloc ini menginisialisasikan memori itu ke address 1000 gitu. Maka ilustrasi di komputer kita ini seperti ini. Terdapat node yang belum ada isinya ya, masih 0, dengan headnya itu mengarah ke address yang dibuat oleh malloc, yaitu 1000 seperti ini. Terus kita mulai memasukkan value-nya ya, atau datanya. Kita menambahkan script seperti ini. Head itu selanjutnya data atau mengarah ke data, dengan data itu kita isikan 5 gitu. Untuk headnya atau nextnya ya, yang berada bersampingan dengan data di dalam node itu kita set sebagai 0. Maka secara ilustrasinya pada komputer kita tuh seperti ini. Pada node yang kita buat itu value-nya itu atau datanya itu 5. Terus karena ada satu node ya yang baru kita buat, maka next-nya ini mengarah ke 0 gitu, dengan head berada di address yang 1000 gitu. Nah, selanjutnya kita akan membuat node yang kedua. Ini kan node yang sudah kita buat ya pada slide yang awal tadi atau yang sebelum ini. Nah, kita buat node yang kedua. Caranya seperti pada membuat node yang pertama, yaitu struct node head malloc ini alokasikan ke komputer kita. Misalkan si malloc ini mengalokasikan ke address 2000 gitu. Terus kita masukkan datanya 10, terus nextnya itu ke 0. Nah, maka secara ilustrasi di dalam komputer kita itu bentuknya itu seperti ini, bentuk datanya. Jadi ada dua node seperti ini dengan datanya 5 pada address 1000, dan node yang kedua itu datanya 10 atau value-nya 10 berada di address yang 2000 gitu. Nah, karena bahasa C ini kan struktural ya, dan struktural kan membacanya kan dari atas ke bawah ya, membaca skripnya. Nah, yang mula-mulanya head ini berada di sini, itu tuh ke override atau ke replace, kerubah gitu, menjadi ke headnya itu ke node yang kedua seperti ini. Nah, pada bentuk seperti ini terjadilah sebuah masalah. Masalahnya yaitu head kan kondisinya kan berada di node yang kedua. Secara normalnya itu kan head harus berada di node yang pertama ya. Nah, sekarang bagaimana memindahkan head yang berada di node yang kedua ini ke node yang pertama?
Terus hubungkan node yang pertama ini ke node yang kedua. Nah, kita caranya atau problem solving dari masalah yang tadi itu, kita ganti pointer head yang semula itu menjadi current. Jadi kita buat pointer yang baru istilahnya. Nah, sehingga current ini datanya itu berisi 10 dan nextnya itu ke 0. Nah, sekarang ilustrasinya pada komputer kita itu seperti ini. Head ini sudah menuju ke node yang pertama, dan node yang kedua itu untuk address-nya itu bernama current gitu. Nah, sekarang bagaimana menyambungkan si node yang pertama ke node yang kedua? Caranya tinggal kita set, kalau secara sintagma kita set head ini nextnya itu menuju ke current gitu. Jadi yang tadinya ini 0, setelah kita tambahkan ini, maka di dalam komputer kita ilustrasinya itu seperti ini. Jadi yang tadinya ini 0 akan berisi address dari current gitu. Jadi untuk head ini dan nextnya ini berisi current seperti ini. Nah, kalau sudah seperti ini, maka bentuk di dalam komputer kita itu sudah normal gitu. Head berada di pointer yang pertama, dan pointer yang pertama ini menuju ke node yang kedua. Node yang pertama ini terhubung dengan node yang kedua gitu. Oke. Lanjut, untuk operasi linked list ini ada beberapa di antaranya, yaitu push di depan, push di belakang, pop di depan, dan pop di belakang. Untuk push ini merupakan operasi insert atau memasukkan sebuah data. Nah, untuk push ini terjadi atau bisa dilakukan di depan maupun di belakang. Nah, sekarang kita masuk ke operasi push di depan. Jadi mula-mula misalkan terdapat data atau list data itu seperti ini, 5, 10, 15, 0. Nah, kita mau menginsert atau memasukkan data baru ke data yang sudah ada ini. Kita misalkan X ini merupakan node yang baru yang mau masuk ya, value-nya itu 9. Nah, karena push di depan, maka 9 ini akan berada di depan angka 5 gitu, seperti berikut. Jadi nanti itu hasilnya 9 menuju 5, terus terhubung dengan 10, terhubung dengan 15, dan 15 terhubung dengan atau menuju ke 0 seperti ini. Nah, secara algoritmik itu seperti ini. Kita buat node ya, pointer node. Node ini kita set sebagai X dan juga sebagai value ya, dimana berarti value-nya itu 9. Nah, kita buat suatu kondisi, jika head ini 0, maka kita return head ini menjadi 0, atau head next-nya itu 0 gitu. Tapi karena datanya itu tidak 0 seperti ini, maka berlaku kondisi seperti ini. Node untuk next ini menjadi head. Nah, jadi gini. Jadi head ini kan berada di 5. Nah, masuk ke node untuk next sama dengan head ini, 9 ini kita masukkan seperti ini. 9 ini kita masukkan di depan 5.
Nah, head ini mula-mulanya masih di sini, masih di 5. Setelah kita masukkan ke sini, head ini masih di 5. Nah, setelah masuk ke logika yang ini, head sama dengan node, maka head yang tadinya 5 ini kita pindahkan ke node yang 9 atau yang pertama gitu. Jadi tadinya head ini di 5. Nah, setelah head sama dengan node, maka head ini kita set sama dengan node gitu. Kan node-nya kan 9. Nah, jadi head ini sudah normal berada di awal atau di node yang pertama gitu. Terus sekarang kita bahas tentang push belakang. Kalau tadi insertnya itu di depan ya, sebelum angka 5, sekarang insert node-nya itu setelah angka 15 atau di belakang. Nah, sekarang kita inisialisasikan node yang mau masuk itu atau yang kita insertkan itu sebagai X dan value-nya 10. Maka untuk secara ilustrasinya itu seperti ini. Head ini kita tidak dipindahkan, akan berada di awal, terus terjadi looping sehingga membentuk seperti ini gitu. Nah, untuk logikanya atau algoritmanya itu seperti ini. Kita buat time itu sebagai head atau sama dengan head. Node ini kita set sama dengan value sama dengan X. Berarti node ini nilainya 10. Nah, jika head itu 0, maka return head itu 0. Dan head yang ke next itu menjadi 0. Karena head ini tidak 0. Tidak 0 kan 5. 5 kan bukan 0 atau ada gitu, ada headnya. Maka kita looping temp ini yang kita inisialisasikan sebagai 5 atau sebagai head ini, kita looping temp ini ke next jika kondisinya tidak 0. Nah, jika temp ini tidak 0, maka next. Jadi ibaratnya si temp ini tuh kita kita tuju ke node yang paling terakhir gitu, sebelum 0. Nah, kondisinya jika temp tidak sama dengan 0, maka temp ini pindahkan ke next. Nah, mula-mulanya temp ini kan di node yang pertama ya. Karena selanjutnya itu node ini bukan 0 melainkan 10, maka temp ini akan berpindah ke 10 sampai ke 15 gitu. Nah, setelah 15 temp ini akan keluar dari looping ini, karena ketika temp selanjutnya itu kan 0, maka si temp ini akan berhenti di 15 gitu. Terus setelah temp ini di 15, head ini di 10 dan terjadi looping, si node ini kita masukkan ke node setelah temp. Maka temp tadi mula-mulanya di sini. Temp ini harusnya di 15 ini tuh. Awalnya, mula-mulanya pada saat ini nih. Nah, terus masukkan node ini ke setelah temp gitu, ke next. Maka bentuknya seperti ini. Setelah masuk
si node yang baru ini, maka kita set lagi node untuk next itu 0 seperti ini gitu. Nah, tadi tentang insert. Sekarang kita masuk ke pop di depan atau operasi delete. Operasi delete pun bisa dilakukan di depan maupun di belakang. Sama kita menggunakan contoh data yang tadi. Misalkan datanya ada 5, 10, dan 15. Nah, 5 ini kita set menjadi head. Otomatis 5 ini menjadi head karena kan berada di depannya. Nah, kita mau pop di depan. Artinya kita akan menghapus atau mendelete si node yang berada di depan. Sehingga hasilnya itu seperti ini. 10, 15, dan 0. Gitu. Nah, untuk logikanya seperti ini. Kita bikin pointer baru bernama cure atau current, ini tuh lengkapnya. Kita definisikan current ini sama dengan head. Nah, jika head ini tidak sama dengan 0, maka kita pindahkan head ini ke node yang selanjutnya. Setelah dipindahkan ke node selanjutnya si head ini, maka cur ini atau pointer current ini yang di angka yang menuju ke data yang pertama ini kita free, seperti kayak pas di stack dan queue kita free atau kita delete si cur ini, maka hasilnya akan seperti ini gitu. Terus selanjutnya pop di belakang. Kalau tadi mah delete datanya di depan ya. Nah, sekarang kita mau menghapus data yang berada di belakang. Nah, secara logika kan untuk data 5, 10, 15 ketika kita delete dari belakang, berarti yang hilang kan data yang 15 ini menjadi seperti ini. Nah, untuk algoritmanya seperti ini. Kita buat pointer dulu, car atau current lengkapnya, terus temp atau temporary sama dengan head. Jadi di elemen atau di node yang pertama ini ada tiga pointer, yaitu head, temporary, dan current. Nah, di sini ada kondisi jika head sama dengan 0, maka pop depan. Else current untuk connect ini tidak sama dengan 0, maka looping si current ini ke next gitu. Jadi si current ini kita looping ke next sampai berada di node yang terakhir. Karena node si current ini akan berhenti ketika si loopingnya itu bertemu dengan 0 gitu. Nah, maka pas di algoritma ini tuh di script line yang kesekian tuh si current ini berada di data 15. Nah, terus ada looping current
untuk yang current tidak sama dengan next itu, maka temporary ini berpindah ke next. Nah, pada saat ini si current kan ada di 15, terus temporary ada di 10 karena berpindah di looping menjadi ke 10 atau sebelum current. Nah, current berada di 15, temporary berada di 10. Selanjutnya yaitu free current. Kan currentnya kan di 15, maka ketika diimplementasikan free pada current, maka si current ini beserta datanya itu akan di delete gitu. Jadilah hasilnya seperti ini, seperti itu. Oke. Jika ada pertanyaan, nanti kita bahas di pertemuan selanjutnya, insya Allah di minggu depan. Untuk pertemuan kali ini saya cukupkan sekian dan terima kasih. Selamat bertemu di pertemuan selanjutnya.